Shalom, untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Sabtu 27 Juli 2024 tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua, pernahkah kita marah kepada anak-anak kita? Atau sebagai anak, sebaliknya, apakah kita pernah dimarahi oleh orang tua? Satu hal yang pasti, ketika orang tua telah memarahi atau menghukum anaknya karena kejahatan dan kesalahan yang pasti, bukan berarti dia lantas akan membuang, membinasakan, atau melupakan anaknya yang dihukum tadi. Lebih dari itu, Allah bertindak atas umatnya. Tuhan memang menghukum umat itu karena mereka pergi mengandalkan dunia dengan kekuatannya. Mereka berpaling dari Tuhan dan tidak melakukan perintah dan firman-Nya. Mereka akhirnya dihukum. Tapi penghukuman Tuhan tidak lantas untuk membinasakan dan membuatnya lupa kepada umatnya itu. Dia datang tampil sebagai penebus untuk menebus umatnya itu. Karena bagi dia, umatnya adalah sangat berharga. Ayat 11 ini menjadi satu penegasan kepastian janji-janji Tuhan. Tuhan berkata, akulah Tuhan. Jadi satu penegasan supaya orang-orang yang mendengarnya tidak ragu sedikit pun. Supaya orang-orang yang mendengarnya atau menerima pesan itu tidak menjadi bingung. Melainkan mereka dengan jelas, dengan terang, dengan pasti melihat dan mengetahui siapa Tuhan. Akulah Tuhan, seru Tuhan kita. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Satu-satunya jalan selamat hanya Dia. Tidak ada satupun yang lain. Saudara-saudari, meyakini firman ini akan membuat kita sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan Allah memang adalah juru selamat kita. Tidak ada yang lain. Itu akan membuat atau mengubah perilaku kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan satu-satunya juru selamat. Dialah satu-satunya menjadi juru selamat bagi kita. Tidak ada yang lain. Dialah sumber segala berkat di dalam kehidupan kita. Dari kesehatan, pekerjaan, rezeki, pasangan hidup, anak-anak, jabatan, apapun yang ada pada kita itu bersumber dari Tuhan yang satu-satunya juru selamat itu. Bahkan keselamatan kekal itu hanya bersumber dari Tuhan. Di masa sekarang, ada banyak orang yang lebih percaya kepada dukun, peramal, atau paranormal daripada kepada Tuhan. Ketika usaha atau bisnisnya sedang sepi, ketika belum mendapatkan jodoh, ingin karir cepat menanjak, orang rela mengeluarkan uangnya untuk meminta petunjuk kepada dukun, kepada arwah atau paranormal agar mendapatkan pertolongan secara instan. Mereka lupa, mereka tidak sadar
bahwa saat itu pula mereka sedang masuk ke dalam perangkap atau jerat dari kuasa kegelapan. Ingat, Tuhan tidak ingin kita menyembah Allah lain selain Dia. Karena hanya Dialah Allah yang benar, yang berkuasa penuh atas seluruh hidup kita. Ingatlah bahwa hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita keluar dari kesulitan hidup. Karena itu, jangan taruh harapanmu pada Allah-Allah lain, sebab hanya Tuhanlah satu-satunya juru selamat kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kehidupan dan keselamatan kami. Engkaulah yang menjadi penyelamat bagi kami umat-Mu. Maka biarkanlah kami sungguh-sungguh hanya mengandalkan Engkau dan berharap padamu saja. Jauhkan kami dari keinginan-keinginan untuk menyembah ilah atau Allah-Allah lain yang ditawarkan dunia ini. Sebab firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa sesungguhnya satu-satunya keselamatan, satu-satunya juru selamat hanyalah Engkau, Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus. Amin.